juga emang katanya emang ada kehidupan ya, Iya, Mbak Yu ya. betul. Jadi emang kadang-kadang tidak bisa diterima oleh logika Iya ya, Mbak betul. Yu. Di luar akal sehat juga. Oh, kamu kayaknya ceplices gitu. Hah? Begitu ngelihat, Takut mas. kan ada aku, kenapa ada takut? Mirsa, malam ini saya kedatangan seorang pria pemburu berbagai cerita misteri yang belum pernah terpecahkan di Indonesia. Dan dalam salah satu pencariannya ia berhasil menemukan orang bunian. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Ali Tabar. Tukang foto keliling ya itu ya? Belum bayar. Bawa siapa? Jangan manusia bunian. Hah? Bayar aja. Pep. Ada kesamaan ya, Iya, iya. semua ya. Ini kayak pemain drumnya bukan nonton band malahan. Lain. Mau duduk atau mau Aku terserah. Hah? Aku terserah aja. Oh, terserah Aku cuma aja. anak buahnya Kang Ali kok. Oh iya Iya, iya. iya, Udah iya. kamu pegang strum aja sebentar. Sini ikut sini nggak apa-apa Mas. Oh enggak, saya di sini Iya. aja Mas. Saya mau nyari jejak misterius juga. Oh misterius. Iya. Sini banyak misterius. Termasuk kamu juga misterius. Balik kalah. Ini kita penasaran nih karena beliaunya yang tadi di narasinya beliau kan Iya, pernah melihat langsung. Pernah lihat. Untuk Mas Ali Tabar nih, selamat malam, kumaha damang. Alhamdulillah. Saya Sehat, ngikuti terus sehat. loh acara jenengan. Saya itu juga makasih. sahabat saya lama itu yang Kang Asep. pakai hitam itu. Kang Asep. Oh, iya, Kang Asep iya, iya. itu dulu lama juga dulu di salah satu ini. Di mana, Mas? Bibirnya gitu banget. Sekarang lagi sibuk apa? Apa masih mencari jejak-jejak misterius nih? Masih Mas, kebetulan kita masih punya objek yang sangat menarik, termasuk mungkin bentuk varietas lain ya kalau tumbuhan ya dari manusia bunian juga. Di Gunung Halimun sebelah barat kita masih punya objek yang sangat Di menarik. Halimun Ya, ada juga? ada juga. Bicara tema malam ini tentang misteri orang bunian ya. Mas Ali kabarnya pernah mencari keberadaan orang bunian. Bagaimana cerita awalnya bertemu sama orang bunian? Ya, manusia bunian ini sebenarnya saya dengar sejak saya kecil ya. Jadi itu bikin saya penasaran. Kebetulan waktu itu saya tinggal rumahnya memang dekat hutan. Jadi cerita itu Daerah mana? melekat di Tangerang, tapi sekarang udah kebuka semua ya, Selatan apa utara Tangerangnya? kabupatennya. Oh, kabupatennya atau kabupaten? Alah mas. RT-nya, RT-nya siapa gitu? Pak Isa tak biasa. Nah, kebetulan manusia bunian kalau di kalangan orang Melayu kan ini memang populer gitu. Dan ketika 5 tahun lalu kita bikin program Jejak Misterius, itulah yang salah satu yang mengilhami ide program ini. Maka kemudian kita masuk ke wilayah Melayu dulu, ke Jambi, Riau, sampai pusat hutan rimbanya di Gunung Kerinci ya. Iya, iya. Nah, barulah kita masuk ke situ, ternyata memang manusia bunian tuh ada gitu. Bahkan setelah kita masuk ke dalamnya manusia bunian tuh ada beberapa jenis yang kita temuin. Isu yang berkembang di banyak orang, manusia bunian tuh sosok kerdil yang tinggal di hutan. Tapi di Jambi, di Kerinci, manusia bunian tuh ternyata ada 2 jenis. Tapi dua-duanya punya ciri yang sama. Manusia bunian terkenal dengan ciri khas telapak kakinya terbalik gitu. Jadi kalau kita ketemu jejaknya, jangan kita ikutin jarinya, kita ikutin tumitnya baru ketemu gitu. Arahnya belakang berarti Ya, ya. itu. Mundur Jadi jalan. telapaknya beginilah terbalik gitu. Tapi di Kerinci itu ada pertama uhang pandak. Ini sosoknya agak berbeda. Dia sosoknya besar, tapi pendek sekali, cuma 80 sentian. Gitu. Ini terkenal, bahkan di sana ada lagu rakyat, judulnya Orang Pendek Kaki Terbalik. Ini lebih ke
kebiasaannya, tabiatnya lebih menyerupai primata. Tapi ada satu lagi sosok tirau atau tihau atau sebaba atau namanya banyak. Ini lebih seperti ciri-ciri yang umum. Sosoknya kerdil, berbulu, kemudian telapak kakinya terbalik. Gitu. Tapi ternyata setelah kita telusuri 5 tahun sama teman-teman, di hampir semua hutan liar Indonesia itu ada manusia bunian. Sosok kerdil penghuni hutan itu ada. Dan cirinya hampir sama, telapak kakinya terbalik. Tapi bersosialisasi dengan sesama sama orang umum, Dengan masyarakat, ketika Jambi mungkin waktu itu masih hutan rimba semua, intensitas pertemuan antara manusia dengan sosok kerdil penghuni hutan itu mungkin sangat sering ya. Tapi sekarang ketika hutan-hutan udah mulai dibuka, mereka cuma bisa kita temui kalau kita masuk banget ke dalam hutan. Dalamannya ya. Iya. alasannya apa kalau pas ditanya? Entah mungkin bagi mereka memang sulit ya untuk bersosialisasi dengan kita, komunikasi dengan kita susah gitu. Bahkan satu narasumber kita yang pernah kita temui dan dia punya intensitas ketemu sama manusia bunian itu luar biasa. Tetap aja dia pun tidak bisa berkomunikasi secara verbal dengan manusia bunian. Tapi ada kelakuan-kelakuan mereka yang aneh dan dia tahu bahwa dia bisa komunikasi dengan kita. Bisa ya. Itu Mas. Apa namanya, menerima dengan kita kan kalau kita datang ya. Ada satu narasumber kita di Gorontalo ya, itu dia punya pengalaman sangat menarik. Suatu saat pertemuan pertama kali dia dengan manusia bunian itu, suatu saat dia mencari rotan di hutan, tiba-tiba dia mendengar suara apa peletak-peletok seperti tukang apa itu mie ayam ya, tok 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 gitu ya. Ketika dia lihat ternyata ada orang kerdil sedang mukul-mukul kayu, mungkin kentongan bagi mereka. Ketika dipukul-pukul terus, orang-orang makin banyak orang kerdil itu. Kumpul Ternyata gitu si bapak itu ada di kampung itu, di kampungnya orang bunian. Sejak itu dia akrab dengan manusia bunian itu. Suatu saat dia pernah, mungkin orang bunian itu maksudnya mau ngasih tahu tentang obat di hutan ya. Tapi caranya aja yang nggak kayak kita gitu. Si bapak itu dikasih umbi, entah umbi apa dari dalam hutan. Ketika dimakan, mulut si bapak itu seperti terbakar sampai dia hampir pingsan gitu. Lalu kemudian ketawa-ketawa tuh orang bunian itu. Tapi setelah ketawa, semua buru-buru ngambil daun-daun yang ada di situ, dikunyah sama manusia bunian itu, disemburkan ke mulutnya, sembuh. Luar. Balik kalah. Luar biasa. Jadi paling demen Pepe, paling demen kayak ini gini. Dia demen. Lebih apa ya, penasaran Interest gitu. ya. Iya. Menarik Itu yang kan Mbak bilang tadi ada yang gaib sama ada Iya. yang wujud. Berarti yang selama ini Kang Ali itu berarti emang sudah ketangkap kamera ya Kang? Ya. Berarti itu wujud nyatanya berarti ya? Saya yakin yang kita kejar ini memang makhluk real ya, bukan metafisik. Karena saya sama teman-teman juga bisa ngebedain mana makhluk metafisik, mana makhluk real gitu. Kita udah sering ketemu dedemit-dedemit ya di hutan-hutan gitu. Kenapa dedemitnya kok ngeliat ke situ semua? Ini saya lihat aroma-aromanya Vega ini cemburu sama nengkrum kayaknya. Apa? Cemburu sama taplak piring gitu. Ngomong mas. Terus Ya, setelah kita pakai kamera itu thermal, malah sekarang nih kita lebih banyak ketemu sama makhluk gaib itu ya, yang mungkin kalau kemarin-kemarin kalau pas kita lagi pas gitu, kalau kata orang apa itu Kewenehan. makomnya lagi pas itu kita ngelihat gitu. Tapi sekarang ini dengan kamera thermal dimanapun dia berada kita bisa lihat gitu. Kamera thermal? Ya, kamera thermal. Kita sekarang pakai kamera Itu thermal. kelebihannya apa kamera thermal? Kamera thermal itu kan kamera yang bisa nangkep gambar dari perbedaan suhu. Oh, suhu. Semua ya, setiap suhu panas pasti diketangkep sama dia. Jadi walaupun kita nggak ngelihat sekarang ini gitu, suhu panasnya ketangkep sama thermal. Ada nggak kamera yang bisa tembus pandang? iya. Itu belinya di mana? Ini di dalam otaknya apa sih? Saya pengen lihat. Apakah sebenarnya? Ini sahabat saya loh ini. Enggak pas. Kayak anu loh, baju sama hanger gitu. Nyangkut dong.
apakah sebenarnya orang Bunian ini sosoknya kasat mata atau mereka memang ada dan hidup berkelompok meski tersembunyi ini? Monggo Mbak Yu. Ya tadi saya bilang ada yang kasat mata, ada yang enggak. Iya, Dan memang kekerabatan mereka lebih bagus daripada kita gitu loh. Mereka akan lebih bersenyawa dengan grupnya sendiri gitu loh. Cuman cenderung yang nggak mau diganggu itu sangat-sangat gitu loh. Mereka kalau merasa nyaman dia akan memperlihatkan diri. Tapi kalau mereka akan terganggu terus mereka akan jauh dan sangat susah dilihat. Iya. Tapi pas keberuntungan tadi saya bilang kalau mau lihat pas tepatnya mesti bisa ketemu. Luar Tapi biasa. kasat mata susah loh. Luar biasa. Jadi kalau pas senyawa, pas satu gelombang, Iya. pas satu klik dengan kita, dia akan Iya, kayak betul. aku maningrum tuh klik sebetulnya. Loh Mbak Yuni, orang Bunian ini biasanya bisa menerima orang barukah atau justru hanya berkelompok saja? Bisa menerima orang baru. Iya, bagus. Bisa menerima baru. Jadi orang-orang yang diambil pun kan orang-orang baru. Tapi mereka bisa beradaptasi. Iya, iya. Dan mereka ada seperti kayak suku-suku ada gitu loh. Tapi orang baru pun pilihan, bukan orang sembarangan. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan. Untuk Mas Ali lagi. Ningrum, sabar ya sebentar ya. Ya, sabar dari tadi. Ningrum, lu kan Nah, ningsi. dia kan di silang. Kamu mending duduk di sini loh Ningrum. Mitos yang beredar dari makhluk metafisik ini ada cerita jika mereka sering menculik manusia. Apakah hal tersebut dilakukan sebagai tumbal atau justru untuk menambah keturunan? Monggo. Saya nggak ngerti apakah tujuan mereka apa gitu. Tapi memang dari beberapa penelusuran kita ke pelosok, cerita itu selalu ada bahwa manusia Bunian sering menculik gadis manusia atau perempuan manusia, lalu ya mereka perlakukan layaknya perempuan di tempat mereka. Bahkan di Jambi ketika 5 tahun lalu kita pertama kali masuk ke sana, ada satu kampung yang menurut masyarakat di situ ada satu anak yang memang keturunan manusia Bunian. Ciri-ciri anak keturunan manusia Bunian menurut mereka, kalau ketemu seseorang dia akan nyerocos, tapi nyerocosnya bukan asal gitu. Dia menyebutkan satu persatu silsilah orang itu sampai tak terhingga. Gitu. Jadi itu pengetahuan yang mungkin ya sudah Dikasih oleh Tuhan ya. udah dikasih kayak gitu gitu. Cuma masalahnya kita nggak sempat ketemu sama anak itu karena menurut warga sekitar dia susah sekali ditemuin. Mungkin turunan dari bapaknya kali, susah ditemuin gitu, susah banget ditemuin. Dan karena itulah, karena dia bisa melakukan kelakuan seperti itu terhadap manusia, kita berkeyakinan dia bukan makhluk metafisik. Walaupun mungkin ada yang metafisik. Yang kita temuin kebanyakan kelakuannya lebih manusia, lebih makhluk real gitu. Makannya gitu, mereka kadang mencegat orang minta makan gitu. Bahkan kalau di beberapa daerah narasumber tuh selalu bilang bahwa mereka makanannya itu udang-udang di parit. Kayak tadi yang di video itu mungkin mereka sedang mencari udang di parit gitu. Ketika kita masuk, dia mendengar suara, dia menunjukkan diri gitu. Pakaiannya, cara berpakaiannya. Karena kita belum ketemu kayak gini ya, jadi kita nggak tahu pasti pakaiannya kayak apa. Tapi dari gambar yang kita dapat, sepertinya pakaian mereka seperti manusia primitif gitu. Kayak Tarzan gitu ya? Iya, kayak Tarzan gitu. Tapi mereka makan udang itu kan makhluk real berarti. Bahkan di Jember yang siwil itu, Jember juga ada? Ada di hutan Meru Betiri, di ujung banget Jawa Timur tuh. Itu seorang saksi mata sampai nggak berani pulang karena ketika dia melihat di parit ada orang kecil banyak banget sedang mencari udang. Cuma cara dia mengkonsumsi udang itu, udang yang didapat lalu dia tempelkan di jidatnya gitu. Dia biarin sampai udang itu merah. Mungkin kalau di kita digoreng gitu ya. Ya dimantengin. Dimantengin. Setelah merah baru dimakan sama dia. Di jidatnya. Iya, mungkin jidatnya ada Kalau dia nggak punya pikiran panas dengan sendirinya. Iya. Kalau kita kan lagi stres baru gitu ya. Sama dengan duit 50-an ribu kamu tuh, tahu-tahu bisa merah dengan sendiri jadi 100.
Untuk Maya Ningrum Arwana. Temennya Mbak Susi masih di situ nggak? Masih ya? Ini hanya bercandaan. Jangan terus dianggap beneran. Iya. Candaan. Iya. Itu kan nasib-nasib. Apakah dirimu mau ikut mencari jejak sosok orang Bunian bersama tim satu kalau jalan-jalan apa? Nggak takut? Oh ada. Nggak ada. Ini kerjasama sama kreatifnya nih. Nggak ada. Apa nggak takut nanti dirimu diculik atau kena efek buruk lainnya nih mau? Nggak ada bisa tukang jalan-jalannya di situ. Ah lu aja nggak bisa baca. Nggak ada. Yang pasti mau sih, penasaran juga sama. Bener mau ya nanti tak Tapi omongin harus sama dia. dijagain juga, nggak mau Oh diculik. pasti tak jaga. Itu yang pasti. Oh, itu bukan pasti lagi, itu otomatis. Itu satu kesatuan. Mbak Ningrum, mendingan diculik sama orang Bunian pada jagain sama dia. Bisa. Bapak nih. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang biduan dangdut yang memiliki cerita mistis tentang manusia kerdil. Siapa dia? Mari kita sambut Citra Ecikiwi. Silakan Cikimir. Kembali Iya, kalah. Kang Ali menang banyak. Kang Ali kanan kiri. Pindah bang, sini bang, pindah sini. Gemeter. apa, biar Kalau apa deket cewek tidak. gemeter. Masa udah sembuh berarti itu. Menang sakit. Makanya di jejak-jejak misterius itu ada pemanisnya sedikit. Iya, itu Masa dia. semua berang-berang semua. Selamat malam untuk Mbak Citra, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya sih baik-baik saja, Pak Tukul. Iya, luar biasa sekali, suaranya sangat Menghormati luar biasa. Bapak. Voice good, song good, singer is very beautiful. Mas Agus, sini Mas Agus. Masih ada, Masih ada aja. Gimana, Pak? Gimana? Kamu dipanggil kayak orang kena semut. Bisa tolong di foto-foto sebentar angle-nya biar dapat. Oh iya, Iya. Mas nggak usah sakit ya? Apanya? Jenengan Loh, kenapa? Kenapa kok aku nggak bisa? jenengan yang misterius ya. Oh iya, lihat lagi. Ngapain ke arah Jangan bawah? belakangnya kamera. Oh iya. Geser sini. Wah. Nah. Oh iya. Kok yang diambil yang tengah terus? Lo nggak apa-apa. Om senengnya yang itu kok. Itu kan ada yang lain. Kan ada Mbak Yu, ada Pepi, ada Mas Ali. Udah formalitas ya. Iya, iya. Bisa mingkem dikit nggak motonya? Wah susah Mas. Oh, mau fotonya suruh minggir. Gua aja nggak berani Susah pegang. katanya. Saya tak cari yang misterius lagi ya Mas ya. Hah? Emang enak. Enggak, ini nemu di mana sebetulnya ini? Balik, elek. Penasaran nih untuk Mbak Citra. Penasaran dengan cerita manusia kerdil yang ada di daerah Jawa Timur, tempat kelahiranmu, seperti apa ceritanya? Monggo. Ini ceritanya Pak Tukul. Ya, gimana? Nenek saya itu kan tinggalnya di daerah Menubetiri. Kediri. Daerah Menubetiri itu daerah Menubetiri. Menubetiri itu daerah Jember. Oh, Jember. Iya, Nah di situ dulu nenek aku cerita, katanya itu sering cari kayu bakar itu di hutan sama kakek gitu. Sering nongol seorang ya kayak siwil gitu, manusia kerdil kecil gitu. Itu nggak sekali 2 kali tapi 3 kali. Terus ada lagi tetangga aku itu mancing, terus ketemu lagi sama si siwil itu ngambil ikan banyak banget. Begitu dia mau dikejar itu larinya cepet banget, jadi nggak bisa ketemu lagi sama itu. Nah, kalau dirimu sendiri pernah lihat juga?
Ya nggak pernah sih, tapi dengar-dengar aja dari nenek aku sama kakek aku. Jember. Tadi Mas Ali Taba tadi malah di Jember kan, di Jember. Itu daerah pegunungan atau pantai? Daerah kayak pegunungan gitu, dekat sama hutan. Hutan. Untuk Mbak Citra lagi sebentar Mbak Yuyan, itu memang Jember itu kan ada pantai apa tadi tak lihat itu masuk aja gratis kok, luar biasa. Keluarnya baru bayar. Ya. Kayak orang Sama makan, aja waktu dong. makan gratis. Ya ampun. Selesai bayar. Ya naik angkot. Naik angkot juga gitu, naik gratis, turun bayar. Untuk semua bintang tamu, Reketek. Sali, Citra, Ningrum maupun Mbak. Ayo. Menurut kalian keberadaan orang Bundian itu perlu ditelusuri atau justru jangan diusik nih? Monggo dari Mbak. Kamu saya untuk pengetahuan memang perlu diusik, tapi kamu saya biarkan berkembang seperti alam yang mengatur semuanya, hidup sendiri-sendiri, dan mereka dengan kehidupan mereka jangan sampai mengganggu manusia, dan kita pun jangan ganggu mereka. Tuhan sudah mengasih garis dan batas mereka sendiri untuk hidup kok gitu. Jadi biarkan mereka berkembang dengan sendirinya. Mas Ali waktu ketemu sama mereka itu mereka nggak ada pakai lilin, sinar atau pakai lampu nggak? Nggak. Gelap gitu. Gelap Ya? gulita. Kalau Mbak Ningrum, monggo Mbak Maya Ningrum Arwana. Kalau aku sih pribadi penasaran ya. Cuman kalau mungkin mengganggu kehidupan mereka ya lebih baik nggak usah lah ya. Kita kan udah punya hidup masing-masing. Aku lucu ya muka Mas Koko. Ya muka cover boy kayak gini nih. Memang ada daya pesonanya yang mungkin susah dilupakan dan akan inget selamanya. Kalau dari Mbak Citra. Kalau menurut saya sih kalau buat yang penasaran perlu ditelusuri, nggak apa-apa. Yang penting jangan mengganggu Iya gitu Pak loh. Dukun. Gitu Pak Dukun. Mas Ali monggo. Ya, sampai saat ini saya masih penasaran sih ya. Iya. Jadi membiarkan mereka di alamnya, saya kira itu lebih bijak. Tapi bahwa kita ingin tahu banyak tentang mereka juga nggak salah gitu. Iya. Tapi juga ada yang harus kita sikapi Ambil, ya. Keberadaan mereka biasanya berdekatan banget dengan suku-suku tradisional kita gitu. Iya. Artinya kehidupan mereka tuh dekat banget dengan kehidupan saudara-saudara kita yang di pedalaman. Ketika hutan habis, maka habislah mereka. Gitu. Ini saya pikir yang harus kita sikapi banget, karena makin kita masuk ke hutan sekarang ini, makin kita tahu bahwa hutan kita makin habis, dan saudara-saudara kita yang di kampung tradisional makin juga habis, dan mereka juga pasti makin habis. Iya, tersisih ya, tersingkir pelan-pelan. Padahal itu Karena kekayaan hutannya kekayaan negeri kita yang mahal ya, manusia bunian itu. Di negara lain ada Bigfoot, kemudian Yeti, sampai sekarang orang rame-rame datang ke salju dan nggak pernah ketemu. Dan di kita begitu banyak, ya mungkin itu akan menjadi salah satu hal yang menarik bagi negeri ini. Tapi catatan hutannya harus tetap ada. Betul. Kalau hutan Harus- mereka habis, ya sudah habis. harus reboisasi, penanaman hutan kembali supaya mereka bisa lebih hidup Ya. layak di situ dan tidak terganggu dengan sempitnya hutan yang sudah kita babat habis itu. Luar biasa nih masalah ini. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan. Salah program. Berada. Care and share apalagi yang akan diberikan oleh bintang tamu saya sangat luar biasa ini. Jangan kemana-mana, tetap berikut.